Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menciptakan kebiasaan baru adalah salah satu dari kunci sukses. Saya menganjurkan, jika Anda ingin sukses, Anda harus mulai menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang akan membawa Anda kepada kesuksesan. Mari membiasakan diri berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta membiasakan mendengar 105.8 Mujahidin FM. Saya Amang Syafruddin LC untuk pendengar 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, sesaat lagi Anda akan menyimak program Tausiah. Raih luasnya ilmu Allah dengan terus menyimak bersama kami Mujahidin FM 105.8, radio dakwah Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan terhadap kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, kaum muslimin dan kaum muslimat, pendengar radio Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak terasa yaitu saat ini tanggal 20 yaitu 20 April 2020 miladiah, yaitu yang bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1441 Hijriah kalau perhitungan di Indonesia, yaitu kalau perhitungan di Arab Saudi yaitu tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriah, yaitu tinggal beberapa hari, hitungan hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yaitu yang mana salah satu bulan yang dimuliakan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu rukun daripada rukun Islam. Maka dalam penetapan awal Ramadan adalah dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan penetapan, yaitu ru'yatul hilal ketika tanggal 29 Sya'ban,
yaitu malam ke-30 Sya'bannya, yaitu ketika terbenam matahari tanggal 29 Sya'ban dengan melihat hilal. Apabila yaitu kelihatan hilalnya pada tanggal 29 Sya'ban, maka besok harinya berarti 1 Ramadan. Itu adalah cara pertama untuk penetapan awal Ramadan. Cara yang kedua yaitu untuk penetapan awal Ramadan dengan menyempurnakan Sya'ban 30, yaitu 30 hari. Apabila tanggal 29-nya 29 Sya'ban tidak kelihatan yaitu hilal, maka disempurnakan Sya'bannya 30 hari, maka besoknya lagi adalah baru tanggal 1 Ramadan, sebagaimana yang disebutkan yaitu dalam Al-Quran, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang melihat bulan yaitu hilal maka hendaklah berpuasa. Maka yang dimaksudkan berpuasa di bulan Ramadan. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa yaitu wabah corona ini telah mencuri konsentrasi kita untuk bersiap berjumpa bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Ramadan. Yaitu tinggal beberapa hari, hitungan hari, yaitu sekarang tanggal 27 Sya'ban, perhitungan menurut di Arab Saudi, ada juga penanggalan kalender 26 Sya'ban, yaitu untuk di Indonesia berarti tinggal 2 atau 3 hari lagi insyaallah akan bertemu dengan tamu yang mulia. Maka kita menyadari bahwa COVID-19 ini adalah satu musibah. Kemudian juga dunia memang digemparkan oleh virus ini setelah ditetapkan juga oleh WHO, menetapkannya sebagai pandemi global. Namun yaitu tersimpan hikmah di balik semua takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah dengan adanya wabah corona ini, yaitu menuntut masyarakat ini memperbanyak kegiatan di rumah, beribadah. Kemudian juga pemerintah dan para ulama juga satu nada menghimbau masyarakat untuk berdiam diri di rumah demi mencegah penyebaran virus corona ini. Yaitu dan maka dengan diamnya kita di rumah, mengurangi keluyuran dan juga tidak mendesak, kemudian ada banyak berkah yang dapat kita peroleh. Di antaranya adalah pahala mentaati kepada ulil amr. Ulil amr itu para ulama dan juga pemimpinnya. Kemudian juga yaitu pahala berbuat baik kepada diri sendiri dan juga orang lain. Karena dengan berdiamnya kita di rumah, kita telah ikut andil yaitu menahan penyebaran virus yang mematikan ini. Kemudian juga banyak waktu untuk beribadah, sehingga kita bisa lebih matang bersiap bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Yaitu marilah kita selalu berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua keputusannya adalah pasti baik. Takdir Allah pasti ada hikmahnya. Ramadannya juga adalah sangat luas dan lembut. Kemudian juga boleh jadi adanya wabah ini agar kita bisa lebih maksimal lagi bersiap bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, sehingga saat musim ibadah itu tiba kita dapat meraih keberkahannya, maghfirah, ampunannya, pintu surga yang dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Lailatul Qadarnya, dan juga yaitu gelar takwa yang akan diperoleh bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena yaitu gagal di bulan ini adalah sangat merugikan, yaitu apabila seorang muslim ataupun muslimah gagal di bulan Ramadan, maka apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima anf rajul wukirat indahu falam yusalli alayya wa raghima anf rajul dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla ayyughfar lahu wa raghima anf rajul adraka indah abawahu kibar falam yadkhulahul jannah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu celakalah seseorang yang
disebut namaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisinya itu, lalu dia tidak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam, tidak bersalawat kepada Nabi ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan celakalah seseorang yang berjumpa bulan Ramadan, kemudian bulan tersebut berlalu namun dosa-dosanya belum diampuni. Dan celakalah, yaitu seseorang yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua, udah usia lanjut, namun keduanya itu tidak menyebabkan masuknya ke dalam surganya Allah. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka dahulu para ulama, yaitu ulama-ulama terdahulu, mereka udah terbiasa men-lockdown, yaitu mengisolasi diri, dan tidak melakukan aktivitas dunia. Begitu berjumpa dengan bulan Sya'ban, yaitu yang udah kita lewati 1 bulan Sya'ban ini, tinggal beberapa hari lagi, maka diantaranya salah satu profil para ulama terdahulu, diantara Imam Amr bin Qais rahimahullah, bila memasuki bulan Sya'ban, yaitu di awal Sya'ban, beliau menutup tokonya, beliau cuti untuk berdagang, dan 1 bulan penuh tidak berdagang. Kemudian beliau banyak mengisi hari-harinya yaitu dengan qiraatul Quran, dengan tilawatul Quran, dengan memperbanyak baca Al-Quran. Maka sekarang di saat pandemi corona ini, seperti ini, Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk meniru kebiasaan orang-orang soleh tersebut. Maka alhamdulillah ala kulli hal, yaitu Sya'ban ini, di bulan Sya'ban kita mempersiapkan, saatnya mempersiapkan, yaitu memasuki bulan Ramadan. Abu Bakar Al-Bakhi rahimahullah mengatakan, syahrul Rajab syahrul zara' wa syahrul Sya'ban syahrul saqi zara' wa syahrul Ramadan syahrul hisadi zara'. Yaitu bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk mengairi tanaman, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan memanen pahala. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Maka Ramadan ini bukan lagi momentum untuk pemanasan dalam melakukan ibadah, tapi saatnya bertarung, menggapai kemenangan, untuk mendapatkan kemenangan. Bulan Sya'ban adalah kesempatan menyiapkan bekal untuk bertempur, yaitu siap-siap ilmu, siap-siap membiasakan diri untuk giat untuk beribadah. Begitu berjumpa Ramadan, yaitu maka kita hendaknya sudah siap dengan ilmu, sudah siap ibadahnya, sudah terbiasa kita memperbanyak amal ibadah ketika di bulan Sya'ban, dan kita harus sukses di Ramadan ini, bertemu hari raya dalam kondisi bersih dari dosa-dosa. Dan mudah-mudahan kita selalu, yaitu terima amal-amal ibadah kita. Maka apa yang harus disiapkan ketika kita berada di bulan Sya'ban, apalagi tinggal beberapa hari ini, maka kita siapkan ibadah-ibadah yang biasa diandalkan ketika di bulan Ramadan, seperti memperbanyak puasa di bulan Ramadan. Yaitu hanya saja ada satu hadis disebutkan, janganlah kalian mendahului Ramadan 1 hari atau 2 hari berpuasa di bulan Sya'ban, mengakhiri bulan Sya'ban, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalian itu terbiasa puasa sebelumnya, maka boleh dia berpuasa. Jadi seseorang yang dia tidak terbiasa berpuasa sebelumnya, maka dilarang untuk berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Berarti tanggal 29 tanggal 28 atau tanggal 29 atau 30 Sya'ban dilarang untuk berpuasa, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia terbiasa untuk berpuasa sebelumnya, maka diperbolehkan berpuasa. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Maka yaitu kita siapkan ibadah-ibadah ketika kita melakukan amalan di bulan Ramadan, seperti memperbanyak puasa, sholat qiyamul lail, sholat malam, ataupun sholat tahajud yang dinamakan bulan Ramadan, sholat tarawih, yaitu bertaubat, memperbanyak zikir, menuntut ilmu, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Walaupun juga pada saat ini yang mungkin tarawihnya kita melaksanakan di rumah, karena untuk menghindari kerumunan, yaitu yang mana juga para ulama, bahkan para ulama
dunia telah berfatwa gugurnya sholat Jumat dan juga sholat berjamaah. Termasuk juga ya informasinya di bulan Ramadan ini mungkin Masjidil Haram, Mekah dan Madinah juga tidak mengadakan sholat tarawih, yaitu mungkin sholat sendiri. Ini juga kalau kita lihat dalam hadisnya Rasulullah SAW melakukan sholat qiyamul lail, sholat tahajud ataupun sholat tarawih 1 hari, 2 hari sampai 3 hari. Kemudian Rasulullah SAW melakukan di rumah, yaitu sendiri. Maka ini sunnah. Kemudian juga Nabi SAW telah memberi contoh teladan kepada umatnya dalam masalah hal ini, sebagaimana yang dikisahkan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, aku tidak melihat engkau sering berpuasa dalam 1 bulan kecuali di bulan Sya'ban. Itu maka Rasulullah SAW bersabda, dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Sya'ban itu, beliau menjawab, adalah bulan yang sering dilalaikan oleh letaknya antara bulan Rajab dan Ramadan. Padahal Sya'ban adalah bulan yang diangkatnya amal kepada Rabb, kepada Allah yang mengatur semesta alam ini. Aku ingin saat amalku diangkat, aku dalam keadaan kondisi berpuasa. Maka hadis ini juga hendaknya yaitu memberi motivasi kepada kita dan juga memberi semangat kepada kita untuk mengisi bulan Sya'ban ini dengan ilmu amal. Ternyata bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat istimewa, karena amalan kita ini dalam 1 tahun dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan, fihi dalilun ala istihbabi imarat awqati ghaflatin nas bit ta'ah wa anna dzalika mahbubun lillahi azza wa jalla kama kana ta'ifatu minas salaf yastahibbuna ihya'aha. Kemudian beliau mengatakan, yaitu ma ihya'a ma baina al-isya'aini bis-shalah wa yaqulun hiya sa'atu ghaflah. Beliau mengatakan hadis ini adalah anjuran mengisi waktu, yaitu waktu yang sering diabaikan dengan amalan ibadah, dan mengisi waktu yang diabaikan dengan aktivitas ibadah adalah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dilakukan oleh para ulama terdahulu. Mereka mengisi antara maghrib dan isya dengan sholat sunnah. Ketika ditanya, alasan mereka menjawab, ini adalah waktu yang sering diabaikan oleh manusia. Ini yang disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kemudian terutama latihan berpuasa di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa, sebagaimana yang disebutkan, yaitu ada ulama yang berpandangan bahwa puasa Nabi SAW di bulan Sya'ban ini bertujuan apa? Untuk latihan sebelum menjalani puasa Ramadan, supaya berjumpa Ramadan tidak dengan rasa berat, dan dia telah berlatih puasa dan dia telah merasakan kelezatan, yaitu kelezatan apa? Nikmatnya, manisnya puasa Sya'ban di dalam hatinya, sehingga memasuki Ramadan dengan penuh kekuatan yang semangat. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Maka puasa ini hanyalah salah satu dari berbagai ibadah yang mewarnai bulan Ramadan. Ada ibadah-ibadah lain yang diperintahkan untuk giat dikerjakan di bulan yang penuh dengan berkah, seperti bersedekah, salat malam ataupun tarawih, tadarus Al-Quran atau tilawatul Quran, dan amal-amal ibadah yang lain, memberi buka orang berpuasa, kemudian beriktikaf di masjid. Kemudian juga sehingga begitu berjumpa Ramadan, kita sudah yaitu ringan berpuasa, ringan bersedekah, ringan salat qiyamul lail, salat malam, kemudian juga ringan tilawatul Quran. Maka oleh itu sebaik-baik bekal bertemu di bulan Ramadan itu adalah yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197,
wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, maka di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya apalah artinya hidup ini bagiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah yaitu diibaratkan seorang musafir. Aku mengadakan perjalanan di tengah padang pasir, lalu menemukan sebuah pohon, lalu aku turun dari kendaraanku, kemudian aku duduk istirahat sejenak di bawah pohon itu dan aku tertidur sebentar. Setelah itu aku terbangun dan setelah itu aku melanjutkan perjalanan. Itulah kehidupan di dunia. Maka kita hidup di dunia ini adalah hanya sebentar. Kemudian hanya yaitu tidak lama, waktu yang singkat. Maka dalam waktu yang singkat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbekal. Maka kita hidup di dunia ini diibaratkan musafir mengadakan perjalanan dan waktu yang singkat, tetapi kehidupan yang kekal itu adalah di akhirat kelak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk yaitu berbekal. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Karena orang yang mengadakan perjalanan musafir itu mereka memiliki bekal-bekal. Karena kalau mereka tidak memiliki bekal, berat dalam menjalani kehidupannya, dalam musafirnya. Begitu juga di akhirat. Bekal kita di akhirat yang paling baik itu adalah takwa. Maka ini adalah yaitu kita menghadapi bulan Ramadan, yang ini diwajibkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah ibadah puasa yang bukan diwajibkan terhadap umat Nabi Muhammad SAW saja, tetapi kepada umat-umat terdahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan terhadap umat-umat yang terdahulu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian yaitu ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini Allah sebutkan seruan ayat ini terhadap orang-orang yang beriman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka seruannya adalah terhadap kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Karena tidak sama kaum muslimin dengan kaum mukminin. Kalau kaum muslimin belum tentu mereka kaum mukminin, tetapi kalau kaum mukminin udah pasti kaum muslimin. Karena yang namanya kaum mukminin diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban, pasti mereka bersegera untuk melaksanakannya. Kalau mereka dilarang dengan suatu larangan, mereka juga bersegera untuk meninggalkannya. Nah, maka panggilan ayat ini Allah seru kepada kaum mukminin untuk berpuasa. Insya Allah kaum mukminin bersegera melaksanakannya. Maka yang melaksanakannya mereka mendapatkan derajat kaum mukminin. Tetapi yang tidak memenuhi panggilan Allah ketika bulan Ramadan, masih banyak yang belum berpuasa. Mereka belum dinamakan kaum mukminin, masih kaum muslimin. Berapa banyak kaum muslimin yang ketika masuk bulan Ramadan mereka tidak berpuasa? Berapa banyak kaum muslimin yang diseru oleh Allah untuk melaksanakan sholat, mereka tidak sholat? Nah, maka mereka belum dinamakan kaum mukminin. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian ibadah puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, maka ibadah puasa ini ternyata adalah kewajiban yang Allah wajibkan terhadap umat-umat terdahulu, umat-umat para nabi sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan ibadah puasa ini terhadap umat terdahulu dan juga terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hanya satu, walaupun banyak tujuan-tujuan yang lain, yang paling utama adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yaitu pada kesempatan bulan Sya'ban ini, tinggal beberapa hari lagi ini, kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tamu Allah yang mulia, bulan yang penuh dengan berkah. Walaupun kondisi yaitu dengan menyebarnya COVID-19 ini, yaitu virus corona ini, tetapi kita tetap yaitu bersabar dan juga tetap selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah
kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena ciri-ciri seorang mukmin, mereka selalu bersabar dan juga selalu istiqamah dalam melaksanakan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafilah, Anda baru saja menyimak program Tausiah. Jadikan Tausiah menjadi bekal diri untuk lebih baik. Tetap stay tune di Mujahidin FM 105.8 Radio Dakwah Anda.